Shalom, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dan saya Pendeta Anand Sukamto bersama-sama dengan siaran ini akan menyampaikan kesaksian satu ayat yang mengubah hidup saya. Semua dimulai dari Allah. Dalam satu firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengubah hidup saya. Ayat ini memberkati hidup saya. Dengan ayat ini, saya memiliki satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, saya lahir ke dalam dunia ini bukan kebetulan, tetapi karena kehendak Allah. Dan dalam kehidupan saya ada 3 fase. Yang pertama ada dalam kandungan seorang ibu yang berusia 9 bulan. Dan yang kedua ada dalam dunia ini. Saya tidak tahu sampai kapan saya nanti. Dan yang ketiga dalam kekekalan. Selama saya hidup di dalam dunia ini, hidup saya memiliki 3 keputusan penting. Yang pertama adalah saya harus memutuskan tentang hidup saya bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Berkenaan dengan satu ayat yang mengubah hidup saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya harus memutuskan terhadap firman Tuhan ini. Saya diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya memiliki satu pengharapan yang besar. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena anugerah-Nya yang luar biasa. Dan yang kedua, dalam hidup saya harus memutuskan setelah saya percaya Yesus, yaitu saya harus melayani Tuhan. Tetapi dalam bidang apa saya melayani? Disinilah Tuhan memanggil saya. Melalui keterbebanan hati saya terhadap jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Terhadap jiwa-jiwa orang-orang percaya yang perlu didewasakan. Saya harus memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Disinilah Tuhan membentuk saya. Tuhan berkarya dalam hidup saya. Tuhan melatih saya. Dan ketika saya memenuhi panggilan Tuhan, saya tidak serta-merta langsung melayani, tetapi saya menyediakan diri untuk dilengkapi oleh Tuhan. Saya masuk di seminari di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang tahun 1994 hingga sampai 1998. Lalu saya melanjutkan lagi tahun 2001 dan menyelesaikan dalam 2005. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah studi juga saya diberi kepercayaan melayani Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ saya memulai melayani dengan namanya kelompok kecil. Di kelompok kecil inilah saya bertemu dengan orang-orang, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bersaksi. Saya semakin memiliki beban yang besar. Melalui kelompok kecil ini saya mengembalakan jemaat yang ada di Solo pada waktu itu. Dan kemudian saya melayani di Solo, pindah ke gereja dan di Penumping Solo. Saya bersyukur sampai hari ini masih bisa tetap melayani.
Baik, ketika saya ada di Semarang, saya menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Nusa Kedung Mudu Semarang. Di sini saya mulai menggarap namanya kelompok kecil atau KPW itu. Dan saya bersyukur dalam pergumulan yang besar untuk menjangkau jiwa, untuk mendewasakan, melatih orang, menghasilkan murid-murid, saya dilengkapi. Saya dipertemukan dengan namanya sistem jemaat rumah. Dan saya ikut jemaat rumah, seminar jemaat rumah di Salatiga. Bersyukur dalam tahun kemudian saya dipimpin Tuhan untuk masuk ikut jemaat rumah melihat langsung yang ada di Korea selama 1 bulan. Dan bersyukur dalam 1 bulan pun jemaat mengizinkan saya. Ini satu berkat Tuhan buat saya. Karena nggak mudah seorang hamba Tuhan meninggalkan pengembalaan dalam 1 bulan. Dan dalam 2 tahun kemudian Tuhan pimpin saya, izinkan saya untuk melihat jemaat rumah yang ada di Houston, Amerika. Di sana sangat luar biasa. Saya diberkati banyak dari kehidupan para gembala jemaat rumah, yaitu Mokjang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di situ saya dibukakan oleh Tuhan betapa pentingnya menghasilkan pemimpin-pemimpin jemaat yang melayani Tuhan. Ketika saya ada di Houston, saya telepon istri saya dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya bertanya, "Bu, apakah Ibu siap mendukung pelayanan melalui jemaat rumah?" Istri saya menjawab tanpa ragu-ragu. Dia sampaikan, 2000% akan mendukung. Wah, puji Tuhan, hati saya sangat senang. Dan ketika saya masih ada di Houston, saya sudah merencanakan untuk nanti pulang saya akan apa. Saya akan membuat suatu perencanaan sampai berhasil. Benar, ketika saya pulang ke Indonesia, kembali ke gereja, itu juga 1 bulan penuh di sana, dan puji Tuhan, diizinkan Tuhan. Nah, saudara, disitulah Tuhan memberikan saya pengalaman bersama jemaat. Saya memulai dengan keyakinan bahwa Allah yang bisa menolong, bahwa Allah yang berkarya dalam pelayanan saya. Kemudian saya membuka kelas PA, pendalaman Alkitab, yang berskala internasional dalam jemaat rumah. Saya nggak mengubah sedikit pun. Bahkan sampai hari ini ada sudah 7 kelas yang saya buka. Tapi masih kelas dasar. Tapi bersyukur ini kelas kepemimpinan, meletakkan dasar-dasar iman Kristen. Dan disitulah ada banyak perubahan jemaat yang ikut di dalam PA ini. Yang dulunya mereka kurang beriman, sekarang mereka bisa menghadapi hidup dengan iman yang luar biasa. Yang dulunya mereka khawatir, sekarang mereka tidak hidup dikuasai dengan kekhawatiran, tetapi damai sejahtera itu ada. Puji nama Tuhan, hari ini, saat ini, mengadakan retreat pertama kali untuk jemaat rumah, para pemimpin dan calon pemimpin di WRB Salatiga ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu, kalau bukan Tuhan yang merencanakan itu, niscaya ini sulit. Tetapi Tuhan berkarya. Bagi setiap hambanya yang sungguh-sungguh mau mengembalakan sesuai dengan keinginan Tuhannya, sesuai dengan keinginan gembalanya, Gembala Agung Yesus Kristus. Dan benar, Tuhan campur tangan. Ada harapan, ada banyak jemaat yang dahulu nggak melayani. Ketika ikut PA, ketika mereka siap menjadi gembala jemaat rumah, suami istri jemaat rumah, mereka sangat bahagia hidup bersama dengan keluarganya. Mereka melayani setiap hari Jumat bersama-sama. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.